Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan terkait dengan model pembelajaran personal. Saya Alvina dengan NIM A1H12408 selaku pemateri pertama. Saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan urgensi model pembelajaran personal dalam konteks PAUD. Model pembelajaran personal merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus pada pengembangan individu peserta didik, khususnya dalam aspek emosional, kemandirian, serta pembentukan konsep diri. Pendekatan ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami dirinya sendiri, meningkatkan kesadaran diri, serta mengembangkan potensi unik yang dimiliki setiap individu. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada perkembangan kepribadian anak secara menyeluruh. Terkait dengan bagian B, tujuan penerapan model pembelajaran personal terhadap optimalisasi potensi. Penerapan model pembelajaran personal juga sejalan dengan paradigma pendidikan humanis yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak menemukan cara belajar terbaik sesuai dengan karakteristiknya. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian, kemandirian, dan nilai-nilai sosial yang berakar pada budaya serta etika bangsa. Kemudian, adapun tujuan penerapan model pembelajaran personal terhadap optimalisasi, yang pertama sebagai pengembangan potensi individual, kemudian yang kedua meningkatkan motivasi dan kemandirian, yang ketiga optimalisasi perkembangan holistik, yang keempat menciptakan lingkungan belajar humanis, dan yang kelima peningkatan kompetensi sosial dan nilai etis. Saya Resti Celsida dengan NIM A1H12408. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran personal. Strategi guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran personal di lingkungan kelas diawali dengan memahami secara mendalam karakteristik individu peserta didik. Guru perlu melakukan identifikasi terhadap minat, bakat, kemampuan awal, serta gaya belajar siswa melalui observasi, wawancara sederhana, maupun asesmen diagnostik. Dengan pemahaman ini, guru dapat merancang pembelajaran yang tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pembelajaran personal menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar, sehingga mereka diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan ritme dan cara belajarnya sendiri. Selain itu, guru juga berperan penting sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan proses belajar agar lebih efektif dan bermakna. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga memperhatikan aspek efektif dan psikomotorik siswa secara menyeluruh. Saya Siti Nela Purnama dengan NIM A1H1244054. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu bagian D, keunggulan serta hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran personal. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan tahap penting dalam membentuk dasar perkembangan anak, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pada fase ini, setiap anak memiliki karakteristik unik yang menuntun pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan individual. Model pembelajaran personal hadir sebagai solusi untuk mengakomodasi perbedaan tersebut dengan menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran.
Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengoptimalkan potensi anak sejak dini. Adapun keunggulan dan hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran personal di PAUD itu yaitu satu, ada keunggulan. Keunggulannya itu mengoptimalkan potensi anak, meningkatkan motivasi belajar, mendorong kemandirian dan kreativitas, lingkungan belajar humoris, penguatan karakter dan nilai sosial. Yang kedua itu ada hambatannya yaitu keterbatasan guru dalam menangani perbedaan individu, keterbatasan sarana dan prasarana, waktu dan beban kerja guru, kurangnya pemahaman orang tua, dan keterbatasan kompetensi guru. Itu saja materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.